Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Rahman dan juga Pak Pramono selaku dosen pengampu mata kuliah manajemen media, izinkan kami untuk memaparkan hasil proyek kami yang berjudul Offended. Sebelumnya, saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Dava Diaulhaq sebagai Project Director. Lalu yang kedua terdapat Person in Charge of Observation, Muhammad Renaldi. Lalu ada Validation, Sabrina Husna. Media Campaign Concept Design, Asif Vanesha. Dan juga ada Manajemen Media Campaign, Danendra Abrar. Yang terakhir, terdapat Company Support, Amanda Putri Julianti. Yang pertama, Define Statement of Work. Proyek kami ini mengenai fast fashion. Untuk menyelamatkan negara kami harus mengurangi menggunakan pakaian bekas terutama dari negara lain atau impor. Contohnya barang bekas seperti dari Korea, Jepang, Amerika Serikat, dan juga negara lainnya. Lalu terdapat worklist dan juga task. Di sini kami melalui beberapa tahapan, yaitu yang pertama ada riset pasar, mencari dan mengumpulkan data yang relevan, dan melakukan survei di beberapa daerah. Lalu yang kedua terdapat grand design, membuat konsep kampanye, kapan kampanye dimulai, dan juga yang lainnya. Ketiga terdapat implementasi, yaitu media yang akan kita gunakan, dan juga konten seperti apa yang akan kita unggah, dan juga yang lainnya. Dan terakhir terdapat evaluasi, di sini kami menganalisa respon yang kita dapatkan dari target kita, dan menghasilkan lebih banyak konten yang menarik. Selanjutnya terdapat Project Charter Infographics. Yang pertama terdapat Business Needs. Di dunia ini terdapat banyak sekali negara yang gagal dalam dunia fashion. Dan untuk mengurangi limbah tersebut, mereka menggunakan pasar Indonesia. Proyek ini dibuat untuk memecahkan masalah di negara kita yang terlalu sering menggunakan pakaian bekas impor. Contohnya yaitu thrifting. Yang kedua terdapat Project Scope. Batasan proyek ini hanya atas impor industri, tekstil, dan juga produksi tekstil. Selain itu juga hanya dalam lingkup negara Indonesia sehingga mengacu pada masalah dan juga kebijakan dalam negeri. Yang ketiga terdapat deliverables. Yang pertama, memposting propaganda di beberapa media. Output itu sendiri akan dalam bentuk dari poster, foto, atau mungkin video. Kami juga akan menggunakan tagar tertentu, jadi agar dapat tersampaikan secara luas dan juga secara menyeluruh. Dan yang terakhir, terdapat membuat konsep revolusi dengan mencoba mendaur ulang pakaian. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Ashifa Vanesha. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan melanjutkan Project Charter Infographics. Yang keempat ada Risk and Issues. Di Risk and Issues ini, kebiasaan konsumtif dan ciri-ciri masyarakat yang selalu mau barang berkualitas dengan harga yang murah, sehingga impor selalu menjadi pilihan yang tepat bagi mereka. Selanjutnya ada perkembangan tren yang terlalu cepat dengan tuntutan produksi massal telah menyebabkan mode cepat atau fast fashion keluar dari kontrol. Dan yang selanjutnya ada assumptions and dependencies. Kampanye ini diharapkan dapat mengedukasi masyarakat tentang puasa fashion dan meningkatkan publik tentang kesadaran untuk mengurangi konsumsi pakaian impor. Selanjutnya, dengan kampanye ini, kita juga mengharapkan mampu mengatasi masalah fast fashion yaitu yang mulai menyebar di Indonesia. Boleh di next. Selanjutnya, ada work breakdown structure. Pada poin ini, kita membaginya ke 4 bagian. Yang pertama ada initiation. Di sini terdapat 3 poin lagi, yaitu charter, brainstorming, dan juga research and development. Selanjutnya ada planning, terdapat 4 bagian, yaitu scope statement, project team, strategy formulation, dan yang terakhir project schedule. Yang ketiga ada bagian implementation. Pada bagian ini kita akan melakukan branding dan marketing, kita juga akan membuat propaganda, dan dilanjutkan dengan grand launching, serta melakukan updating project schedule. Dan yang terakhir ada tahap evaluation. Yang pertama kita akan melakukan proses audit dan juga melakukan impact audit. Boleh di next. Selanjutnya ada project charter preliminary. Pada tahap ini kita membaginya ke dalam 4 aspek. Yang pertama ada aspek campaign competitive analysis. Saat ini tingkat persaingan melawan fast fashion dan juga kampanye masih tergolong sangat jarang. Hal ini dapat dibuktikan dengan tingginya jumlah impor pakaian ke Indonesia hingga sekarang. Selanjutnya ada aspek industry category analysis. Di sisi lain, industri tekstil dan juga tekstil produksi atau yang biasa disingkat dengan TPT justru semakin meningkat dari waktu ke waktu. Ini bisa menimbulkan masalah baru, terutama masalah fast fashion dari limbah pakaian global. Dan yang ketiga ada aspek trend analysis. Selama beberapa tahun terakhir, kebiasaan berburu pakaian atau yang biasa disebut dengan thrift shopping telah menjadi tren populer, terutama di kalangan anak muda. Dan yang terakhir ada aspek conclusion atau idea identify dan juga opportunity analysis.
Berdasarkan pertimbangan ketiga aspek sebelumnya, kami menghadirkan solusi yang lebih kompatibel dan juga lebih solutif tanpa menyebabkan masalah baru yang disebut dengan zero fast fashion atau off. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan dengan rekan saya kepada Muhammad Renaldi, dipersilakan. Baik, terima kasih rekan saya Asif Vanesia. Baik, di sini saya akan menjelaskan aspek potensi pasar berdasarkan bentuk produk. Next. Nah, yang pertama itu ada pertumbuhan industri kategori produk. Dilansir dari berita Satu Media Holdings, di Indonesia sendiri, tren fashion terus mengalami perkembangan dari hari ke hari. Perkembangan terjadi karena kehadiran para perancang busana lokal berbakat yang tidak pernah miskin ide dalam menciptakan model pakaian terbaru untuk menarik minat pasar. Tren yang selalu meningkat ini kemudian membuka peluang dan potensi pasar bagi kami untuk mengembangkan bisnis dalam dunia dan industri fashion. Lalu yang kedua, kompetisi. Dalam industri fashion, khususnya pada kategori recycle product yang sebenarnya belum begitu banyak ditemukan. Namun sejauh ini terdapat beberapa brand kompetitor seperti misalnya Sejauh Mata Memandang, Sukacita, Imaji Studio, dan lain-lain. Kemunculan berbagai brand kompetitor tersebut membuat kami harus mempersiapkan strategi dan konsep yang baru serta berbeda dari para kompetitor agar dapat mengikuti ritme persaingan pasar. Nah, yang ketiga ada deskripsi profil dan karakteristik konsumen. Yang pertama itu ada segmentasi pasar. Jadi segmentasi pasar itu adalah strategi pemetaan target konsumen berdasarkan karakteristik. Nah, di sini kami memilih beberapa segmentasi, di antaranya ada segmentasi perilaku, segmentasi demografis, segmentasi psikografis, dan segmentasi geografis. Lalu ada fokus target audience. Dari sekian banyaknya segmentasi pasar, berikut adalah segmentasi pasar brand kami. Yang pertama ada segmentasi perilaku. Jadi segmentasi perilaku ini seseorang yang sering dan juga gemar menggunakan sustainable product dalam bentuk apapun terkhusus fashion. Lalu yang kedua ada segmentasi demografis. Brand ini memfokuskan target pada remaja hingga dewasa dengan berbagai gender. Lalu ada segmentasi psikografis, seseorang yang interest dalam bidang fashion terutama sustainable product. Lalu yang terakhir ada segmentasi geografis, menyasar ke semua konsumen yang membutuhkan karena menggunakan pemasaran online untuk menjangkau konsumen di berbagai kalangan. Nah, yang terakhir ada brand positioning. Dilihat dari sisi peluang dan dari produk sendiri, clothing ini cocok untuk menjadi independent brand karena kita hadir di dunia fashion dan tentu saja berbeda dengan clothing lainnya. Mengapa berbeda? Dari bahan kita pakai 100% local waste, yang dimana sangat membantu permasalahan sampah di Indonesia juga. Nah, untuk tenaga kerja sendiri, kita memanfaatkan sumber daya manusia yang ada di Indonesia, dan kita akan melakukan training terlebih dahulu sebelum melakukan pekerjaan tersebut tentunya. Oke, dilanjut oleh rekan saya Amanda Putri Julianti. Silakan. Terima kasih kepada Renaldi. Baik, akan saya lanjut mengenai konsep produk secara khusus. Next. Bentuk struktur pasar. Dilansir dari situs resmi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, berikut adalah beberapa struktur pasar yang ada di Indonesia. Yang pertama yaitu pasar persaingan sempurna dengan jumlah penjual dan pembeli yang banyak. Yang kedua, pasar monopoli dengan jumlah penjual hanya satu atau mono. Yang ketiga, pasar persaingan monopolistik dengan jumlah penjual yang cukup banyak, tetapi masing-masing memiliki kemampuan untuk mempengaruhi harga jual. Dan yang keempat, pasar oligopoli. Jumlah penjual sangat sedikit di antara 2-10. Setelah ditinjau dan dipertimbangkan, kami akan masuk pada pasar monopolistik sebagai brand independen baru karena berpotensi dan berpeluang lebih besar. Next. Lalu ada mapping kompetitor. Kami melakukan riset dan mengklasifikasikan kompetitor ke dalam dua kelas. Yang pertama, kelas atas, yaitu ada Tinkerlust, sebuah platform yang menjual produk fashion pre-love terkurasi di Indonesia. Yang kedua yaitu kelas UMKM. Ada beberapa brand fashion yang sudah terkenal di Indonesia, antaranya Sejauh Mata Memandang atau SMM, Sukacita, Imaji Studio, serta OSEM. Dan masih banyak lagi brand fashion di Indonesia. Next. Analisis peluang yang ceruk pasar yang potensial. Kami melakukan analisis peluang dan ceruk pasar dan telah melakukan 4 tahapan. Di antaranya, mengamati kebutuhan konsumen, mengenal karakteristik guna memperkirakan potensi beli, menentukan target pasar dan fokus target secara spesifik, serta menilai persaingan kompetitor.
Dari keempat tahapan yang telah kami lakukan, brand kami menemukan peluang dan ceruk pasar dan potensial untuk realisasi brand kami ke depannya, yaitu kami berencana untuk berbisnis pada kelas UMKM. Hal yang melatar belakangi kami adalah ingin memberikan kesempatan bagi banyak orang untuk tetap modis bahkan dengan modal yang minim. Selanjutnya akan dipaparkan oleh Danendra Abrar. Terima kasih Amanda Putri. Selanjutnya ada rancangan konsep kategori produk. ada bentuk clothing line, bentuk unique selling proposition, dan value. Untuk bentuk clothing line sendiri, produk yang akan kami jual berupa produk-produk fashion seperti baju dan tas yang dibuat dari kain bekas sisa produksi dalam negeri. Untuk yang kedua, bentuk unique selling proposition. Untuk USP dari bisnis kami akan mengambil pasar bagi konsumen menengah ke bawah. Sehingga produk-produk yang dijual merupakan produk yang bisa dipakai setiap harinya. Dalam proses marketing dan sellingnya juga dibuat sederhana mungkin sehingga mudah dimengerti bagi para konsumennya. Kami juga menggunakan metode campaign Zero Fast Fashion terlebih dahulu sebagai bagian dari promosi. Untuk yang ketiga ada value. Untuk bisnis campaign kami sendiri yang berbasis sustainable brand, kami mengedepankan kepedulian sosial sehingga dalam hal ini kami dapat membantu mengurangi penumpukan limbah pabrik fashion. Boleh di next. Untuk analisa SWOT sendiri, ada strength, modal yang dibutuhkan tidak terlalu besar, bahan baku berlimpah, dan yang terakhir memiliki desain baju yang cakupannya lebih luas atau unisex. Yang kedua ada weakness. Yang pertama memerlukan desain yang sangat kreatif agar dapat menarik konsumen. Yang kedua memerlukan SDM yang cukup banyak untuk mengikuti training terlebih dahulu. Yang ketiga, membutuhkan tutor untuk membantu pekerja yang akan membuat produk dari clothing line kami. Terus ada opportunities. Yang pertama, belum banyak kompetitor yang berkecimpung di dunia fashion dengan konsep zero waste ini. Yang kedua, kompetitor yang ada kebanyakan mengambil kelas pemasaran menengah ke atas. Yang ketiga, mampu bersaing dengan brand lokal atau internasional lainnya. Kemudian ada threats. Yang pertama, masih beredar stigma masyarakat yang menganggap bahwa baju dari kain bekas tidak layak pakai dan kuno. Yang kedua, diperlukannya sumber daya manusia yang berkualitas. Dan yang terakhir, mayoritas masyarakat lebih memilih menggunakan baju second hand atau thrifting daripada baju recycle. Boleh di next. Kemudian ada rancangan dummy konsep. Yang pertama ada Fashion West. Itu brand clothing kami akan mengambil baju bekas atau second hand yang akan menjadi bahan utama dari produk kami. Bahan-bahan ini akan kami dapatkan dari hasil open donasi baju yang tidak terpakai, serta hasil kerjasama dengan pabrik fashion. Terus ada proses, baju bekas yang sudah diambil akan melalui proses Fox Senil, yang dimana program-program kain akan ditumpuk satu persatu dan dijahit kembali untuk menghasilkan sebuah produk baru. Terus ada hasil produk. Setelah melalui tahap proses akhirnya, kita akan mendapatkan hasil akhir yang akan kami pasarkan dengan nama clothing brand kami, yaitu Offended. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Sabrina Husna, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada Danendra Abrar. Selanjutnya yaitu validasi tingkat daya tarik konsep. Nah, pada survei yang kami melakukan dua metode yaitu kualitatif dan kuantitatif. Untuk metode kualitatif, kami mengunjungi pasar yang khusus menjual pakaian bekas impor, yaitu pasar Cimol Gede Bage. Lalu kami mewawancarai beberapa pengunjung dan pembeli yang berada di pasar tersebut. Untuk selanjutnya, yaitu ada metode kuantitatif. Kami juga melakukan metode kuantitatif, yaitu berupa survei di sosial media di aplikasi Instagram. Dengan memanfaatkan fitur yang ada di dalam aplikasi tersebut, yaitu polling Instagram, kami memberikan beberapa pertanyaan dan beberapa pilihan terkait survei yang kami lakukan. Untuk selanjutnya, hasil atau testimoni survei yang kami lakukan. Untuk metode kuantitatif, ada beberapa pertanyaan yang kami lontarkan kepada para pengunjung pasar Cimol Gede Bage, dan para pengunjung tersebut menjawab dengan baik. Untuk stylenya sendiri, kedua para pengunjung ini lebih menyukai casual look
Lalu, mereka juga menyadari bahwa thrifting adalah salah satu upaya mencegah limbah pakaian yang merusak lingkungan. Namun, ada yang lebih berdampak, yaitu mengolah kembali limbah pakaian atau barang bekas tersebut. Selanjutnya, untuk hasil dari survei metode kuantitatif, kami melakukan beberapa polling di Instagram. Yang pertama, kami memanfaatkan fitur reaction, lalu memanfaatkan juga fitur question box. Untuk hasilnya sendiri, dari followers akun sosial media kami, banyak yang menyadari bahwa adanya bahaya dari limbah pakaian terhadap lingkungan sekitar. Lalu banyak juga orang yang memilih thrifting karena harga yang murah, mudahnya negosiasi dengan penjual, dan modelnya yang bervariasi. Followers dari akun kami juga banyak mendukung inovasi dari kelompok kami yang akan melakukan olah limbah pakaian menjadi pakaian yang layak pakai dan juga ramah di kantong. Untuk selanjutnya, saya kembalikan kepada Dava. Oke, sekian hasil paparan proyek yang telah kami buat. Maaf bila ada salah kata, dan juga semoga proyek ini dapat bermanfaat bagi seluruh masyarakat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.